Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. There is no most beautiful word to thank to our God, to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because He has brought Islam to this era. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Today Project yang berbasis dengan project bernama Husbandry. Husbandry ini adalah materi saya di sekolah, yaitu dengan materi IoT, Husbandry namanya. Dan kita akan mengulas tentang apa sih itu Husbandry. Nah, agenda today, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, ini cuma 4 tapi membahas dalam mendetail tentang satu perkata dan satu penjelasan yang bisa mendetail untuk menjelaskan tentang husbandry. Yang pertama, husbandry introduction is husbandry benefits like of husbandry. Only for in this the material. Next. Oke, konsep dari husbandry. Konsep dari husbandry ini adalah di mana kita mengkonsepkan satu materi proyek kita ini, yaitu kita dengan membuat husbandry ini sebuah proyek yang dimana proyek ini membuat petani-petani lebih diuntungkan. Nah, lebih diuntungkan dalam arti di sini pada dasarnya teknologi smart farming memungkinkan para petani untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap proses pemeliharaan hewan ternak. Dengan cara ini dapat membawa efisiensi skala besar, memotong biaya dan membantu dalam menghemat sumber daya yang langka seperti air mungkin ya untuk minum para hewan dan pangan. Dan di sini farmer dapat mengurangi limbah kotoran dan meningkatkan produktivitas yang berkisar jumlah pangan yang digunakan. Tapi sebenarnya apa sih smart farming? Ya, smart farming adalah capital intensive dan health touch the system yang mungkin untuk memproduksi peternakan secara bersih berkelanjutan untuk masa. Terutama smart farming dapat dikenal sebagai penerapan teknologi information and communication (TIK) modern ke dalam pertanian dalam smart farming berbasis IoT. Sistem dibangun untuk memantau ladang tanaman dengan menggunakan sensor kelembapan tanah. Oke, next. Kita ke slide selanjutnya, yaitu dengan slide selanjutnya. Oke, husbandry. Pengertian dari husbandry adalah bagaimana kita smart husbandry peternakan pintar, yaitu menggunakan platform yang dinonaktifkan dalam perangkat teknologi contoh tablet dan handphone dalam pengumpulan informasi. Dan lebih detailnya dari konsep tadi, yaitu mungkin kan bersih berkelanjutan untuk masa terutama smart farming dalam dikenal sebagai penerapan teknologi informasi dan IoT sistem dibangun untuk memantau ladang peternakan menggunakan sensor. Dan dengan cara ini petani akan dapat memantau kondisi yang dibandingkan dengan petani konvensional smart berbasis farming. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, cara kerja dari husbandry. Yang pertama ini melalui sensor. Sensornya ini adalah sebuah sensor yang dimana kita untuk bertujuan untuk membangun dari husbandry ini, membangun dari smart husbandry ini. Nah, dimana sensor ini sangat dibutuhkan untuk salah satu alat mungkin ya, tools dalam pembangunan husbandry ini. Dan yang kedua dibaca oleh Arduino, Auto Microbit, and others. Mungkin teman-teman bisa membuat ini sendiri jika teman-teman mampu menguasai ilmu coding, mampu menguasai ilmu IT. Mungkin teman-teman bisa membuat
otak dari alat husbandry ini, dari semua alat IoT. Teman-teman, jika teman-teman mahir dalam IT, teman-teman mungkin bisa membuat seperti microbit atau Arduino. Arduino atau microbit ini adalah sebuah otak coding, di mana ini adalah untuk mengarahkan semua bacaan atau codingan dan lain-lain. Dan ketiga, atur melalui smartphone atau lain-lain seperti tab, laptop dan lain-lain. Dan lanjut kita ke setting di aplikasi yaitu Blink. Apa sih Blink? Nah, apa itu Blink? Bentar. Oke, Blink itu adalah sebuah aplikasi yang dimana teman-teman download bisa melalui Play Store atau Google Play. Oke, atau Google Play, teman-teman bisa download di situ. Dan Blink ini bisa teman-teman download di Play Store atau Google Play. Dan di sini Blink ini berfungsi sebagai berfungsi untuk menyiapkan project teman-teman. Teman-teman bisa setting lewat Blink, dan teman-teman bisa, for example, teman-teman bisa di setting sini Blink aplikasi. Dan di sini teman-teman, yang artinya Blink aplikasi ini sebuah sistem atau settingan yang teman-teman bisa atur di aplikasi Blink. Nah, selanjutnya adalah Internet of Things mengantarkan era baru dalam pertanian cerdas. Nah, pertanian cerdas untuk memungkinkan petani mengurus hewan ternak lebih mudah dengan cara yang lebih terkontrol dan produktif, dan memfasilitasi pemanfaatan lahan yang lebih baik melalui pemilihan hewan yang tepat dan meningkatkan pemantauan seperti susu hewan dan kesehatan hewan dan aspek penting lainnya mempengaruhi hasil dari hewan tersebut. Nah, manfaat solusi pertanian cerdas. Dan selanjutnya, manfaat solusi pertanian cerdas: meningkatkan peternakan ternak, meningkatkan kualitas produk, mempermudah kinerja petani, meningkatkan pendapatan petani. Dan selanjutnya, manfaat solusi pertanian cerdas. Nah, biasanya teman-teman, apa sih keuntungan dari proyek tersebut? Nah, ini dia teman-teman. Nah, yang pertama, biaya yang sangat mahal dan keterbatasan lahan garapan. Nah, dan biasanya manfaat di sini lumayan banyak teman-teman ya. Di sini saya hanya mengambil 4. Yang pertama, peningkatan peternakan ternak, peningkatkan kualitas produksi, mempermudah kinerja petani, meningkatkan pendapatan. Nah, pendapatan misalnya nih, teman-teman memotong hewan. Kalau teman-teman secara manual mungkin itu biaya sangat mahal. Kalau dengan mesin, teman-teman hanya untuk mengeluarkan biaya cuman sedikit. Nah, mungkin kita selanjutnya ini mungkin kekurangan dari husbandry ya, biaya yang sangat mahal, keterbatasan lahan garapan. Nah, untuk membangun sebuah peternakan cerdas, kita harus mempunyai lahan yang sangat luas. Nah, dan penurunan hewan ternak. Nah, biasanya hewan-hewan ternak kalau tidak sesuai dengan habitat aslinya itu bisa menurunkan hewan ternak. Nah, dan terakhir ini ketersediaan energi, terutama energi fosil dan dampak urbanisasi. Lanjut, tools and material. Apa sih material yang kita gunakan di sini? Nah, yang pertama IS01. Nah, di sini adalah bagaimana si microbit ini kita masukkan ke sini, dan di sini adalah kabel. Kabelnya ini langsung kita sambungkan ke kabel jumper, dan hasilnya yaitu bisa mengatur kepada memberi makan hewan ternak. Mungkin di alat yang lebih besar lagi, alat yang lebih canggih ada teman-teman. Jika teman-teman mungkin belajar lebih detail tentang IoT ini, dan saya hanya memberikan sensor-sensor yang sangat sederhana, yaitu sensor mini. Yang kedua, sensor MQ135. Nah, yang ketiga sensor IR, dan yang keempat sensor HEGR04. And then the last, this is the jumper kabel. Ini adalah kabel jumper ya. Ini kabelnya kabel mini ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman, jika teman-teman niat untuk membangun husbandry ini, teman-teman bisa baca terlebih dahulu di Google atau di
referensi-referensi lainnya, dan terakhir ini modul power supply dan USB. Nah, dan tools and the material. Apa sih itu sensor infrared? Nah, sensor infrared adalah sensor di mana teman-teman bisa apa ya? Kayak teman-teman itu menjelaskan atau sensor ini bisa membaca sensor dari codingan teman-teman. Nah, sensor infrared ini sangat dibutuhkan di codingan tools dan material di sini. Dan di sini mungkin teman-teman bisa mengetahui tentang sensor infrared. Nah, sensor infrared di sini teman-teman bisa teman-teman baca di searching di Google, banyak itu ya teman-teman ya, banyak. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang sensor itu. Bentar, oke. Sensor itu teman-teman. Sensor itu infrared itu seperti itu teman-teman. Dimana itu untuk membaca atau sebagai pendeteksi benda, sensor infrared adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda ketika cahaya inframerah terhalangi oleh benda sensor infrared. Nah, yang selanjutnya, apa sih sensor IHCR? Nah, ini kayak sensor mata ya. Sensor mata ini berfungsi sebagai sensor non kontak pengukur jarak yang menggunakan ultrasonik. Prinsip kerja sensor mirip dengan sistem ekolokasi pada kekelauan di mana terdapat pemancaran kemiringan waktu yang dibutuhkan di datangnya dengan objek R sehingga jarak sensor dengan objek ditemukan dalam bersamaan. Nah, di sini kita selanjutnya dan cara kerja sensor ACR4. Sensor ini hanya memerlukan 2 pin yaitu I/O untuk berkomunikasi dengan microcontroller yaitu trigger dan HO untuk mengaktifkannya. Microcontroller mengirim pulse positif melalui pin trigger minimal 10 use. Selanjutnya sensor ini akan mengirimkan 8 sinyal berfrekuensi 40 Hz dan mendeteksi adanya sinyal kembali ke sensor karena dipantulkan oleh suatu objek. Nah, di sini mungkin penjelasan dari microbit atau penjelasan dari tentang sensor husbandry. Nah, mungkin teman-teman jika tertarik dengan pembangunan husbandry bisa teman-teman temukan, bisa teman-teman searching, dan mungkin ada penyedia husbandry lainnya untuk teman-teman bisa dengan niat untuk membangun husbandry ini. Nah, mungkin penjelasan dari saya sampai di sini. Jika teman-teman ingin ada pertanyaan, bisa hubungi saya lewat Gmail atau lewat lainnya. Oke, jazakumullah khairan, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.